warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurus pusat Tirosati, yang saya hormati Kepala TPQ Darussalah, yang saya hormati Kepala lembaga yang di bawah naungan Darussalah, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hajah Umi Halid, yang saya hormati Ibu Radiah SPDI, wabil khusus kepada wali santri TPQ Darussalah dan santriwan santriwati TPQ Darussalah. Alhamdulillah pada siang hari ini TPQ Darussalah dapat melaksanakan khataman Al-Quran dan wisuda santri. Salatan wa salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang telah disampaikan oleh Kepala TPQ Darussalah tadi, ada yang tidak dijemput sampai Isya, mungkin minta diantar pulang. Tolong itu diperhatikan supaya anak-anak kita itu tidak bosan nanti kalau TPQ. Kalau sampai pulangnya sampai Isya, anak-anak akhirnya bosan, akhirnya tidak mau ngaji. Tapi untuk program TPQ baik Tirosati maupun yang lain seperti sekarang ini, mudah sekali anak-anak untuk bisa cepat bisa membaca Al-Quran. Tidak sama dengan ketika saya masih kecil. Saya masih kecil itu hampir 90% itu lama untuk bisa membaca Al-Quran. Lama. Kalau sekarang kan sudah cepat, anak TK kadang sudah lulus sampai jilid 6, ada yang sudah Quran besar. Tapi kalau zaman saya itu masih kadang SMP itu loh, nggak bisa ngaji. Tapi alhamdulillah dengan metode baru ini, alhamdulillah semua anak-anak yang masih TK, yang masih di bawah umur itu sudah bisa mengaji dan bahkan hafal Al-Quran. Seperti Hafid Indonesia, seperti siapa itu Musa yang umur 2 atau 3 yang sudah internasional hafal Al-Quran. Memang kalau anak masih kecil itu orang tua juga harus ikut ngaji. Tidak hanya sekedar ngantar anak, tidak hanya sekedar menyuruh anak untuk berangkat TPQ, tapi orang tua juga harus ikut ngaji. Harus ikut ngaji. Hasil dari TPQ itu harus dipraktekkan ketika di rumah, harus dipraktekkan, harus didampingi ngaji ketika ada di rumah. Pulang dilihat buku prestasinya sampai mana, anaknya suruh baca ketika di rumah.
doanya sampai mana. Ya, kalau hanya pasrah bongkokan kepada TPQ tidak akan berhasil. TPQ paling hanya 2-3 jam. Selebihnya itu anak banyak di rumah. Ya, itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru TPQ. Anak tidak bisa ngaji bukan kewajiban guru TPQ, tapi kewajiban orang tua. Orang tua itu al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama itu adalah orang tua. Ya, kalau anaknya lulus atau hafal 30 juz, orang tuanya harus lebih dari itu. Ya, jangan hanya anaknya yang disuruh ngaji, anaknya yang harus TPQ, tapi orang tuanya di rumah juga jangan lepas dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu teman setia. Ya, di mana saja panjenengan, jangan HP-nya yang dipakai teman setia. Kalau ketinggalan HP, bingung nama betul. Kadang-kadang lu mau agak balik, coba Quran sing ketinggalan. Jangan wis. Aku niatnya ngelenceng, mau sampai mau Quran nggak balik. Tapi kalau HP yang ketinggalan, walaupun sudah jauh balik, ya. Jadi anak itu apa yang dilakukan orang tua di rumah itu ditiru, ya, ditiru oleh anak. Apa yang terjadi di rumah tangga itulah yang ditiru anak. Oleh karena itu tunjukkan, tontonkan kelakuan-kelakuan baik selama anak di rumah. Ya, setiap habis maghrib dengan ngaji anak ikut, setiap sembahyang dengan jamaah anak mesti ikut. Ya, jangan bertengkar di depan anak. Suami istri bertengkar, saben dina tukaran. Akhirnya kayak gedung DPR. Ya, suami istri pun harus ada kerjasama, bukan saling mencari kesalahan. Ya, tontonkan kepada anak-anak kelakuan yang baik. Ya, istri kepada suaminya bagaimana cara ngomong. Jangan sampai istri berani kepada suami. Seperti anak SD itu, kalau saya tanya, tidak boleh itu ke orang tuanya. Loh, ibu saya loh ke ayah itu berani ngomong tidak karuan. Akhirnya anak ikut, ya, berikan keteladanan terhadap anak-anak. Anak-anakku sekalian yang sudah hafal juz 30, tolong dilanjut. Ya, kadang anak sudah SMP, nanti masuk SMP malu untuk ngaji Quran. Jangan malu. Ya, belajar Al-Quran ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, besok sampai didampingi Al-Quran ketika di akhirat. Lanjutkan hafalannya, sudah juz 30, nanti juz 1, karena anak-anak sudah punya modal untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai putus sampai di sini, ya, dilanjut, diteruskan. Memang orang menghafal Al-Quran itu tidak mudah, tidak seperti membalik tangan. Ya, butuh ikhtiar, butuh perjuangan, butuh dorongan orang tua. Ya, jadikan Al-Quran itu teman setia. Nanti anak-anak akan diberikan penghargaan oleh Allah dan Rasul oleh anak-anak menghafal Al-Quran dengan
benar, karena dapat sertifikat dari TWG. Besok kalau sudah hafal sampai juz 1 sampai 30, insya Allah akan dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menjanjikan hanya di akhirat, tapi Allah menjanjikan dari dunia sampai ke akhirat. Insya Allah kehidupannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya yang wisuda hari ini, mudah-mudahan dapat barokahnya Al-Quran, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah. Ya, insya Allah orang yang hafal Al-Quran itu diharapkan masuk neraka. Oleh karena itu, mohon dukungannya dari kedua orang tuanya, dari para asatidzah dan para undangan. Mohon doanya supaya anak-anak itu berlanjut ke juz yang lain sampai juz 30. Mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf, hanya ini yang bisa disiapkan oleh TPB Darus Sholah, dan mohon maaf kepada para undangan khususnya dari Biro Santri Pusat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.